Halo semuanya, kembali lagi di channel Kreasi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah aplikasi segmentasi warna menggunakan bahasa Python. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai aplikasi pengkodeannya. Sebelum saya menjelaskan terkait segmentasi warna dan kode yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arifandi Budianto Putra, NPM 2021 5520 1074. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Musamus Merauke. Sebelum masuk ke pengkodean, saya akan menjelaskan dulu sedikit terkait segmentasi warna. Segmentasi warna sendiri merupakan pengolahan citra di mana dia mengklasifikasikan objek pada citra berdasarkan warna mereka. Di sini saya akan menjelaskan kode, kode yang telah saya buat. Di sini saya mengimport tiga tiga library dari Python. Yang pertama ada Cv2 yang digunakan untuk melakukan image processing atau pengolahan citra, pengolahan gambar. Berikutnya ada import NumPy. NumPy di sini digunakan untuk memodifikasi array karena nantinya saya akan menggunakan array untuk memberi batas warna bawah dan warna atas. Berikutnya ada import Tkinter. Untuk Tkinter sendiri di sini adalah tampilan dari GUI graphic user interface, tampilan dari aplikasinya nanti agar mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya dari Tkinter di sini saya import file dialog. Apa file dialog di sini berfungsi untuk membuka file system. Jadi ketika kita ingin menambahkan gambar, nanti otomatis membuka file system. Di sini ada from field, kita import image dan image TK. Setelah itu di sini ada variabel global. Variabel global adalah variabel yang ditempatkan di luar dari fungsi, yang nantinya akan kita panggil di fungsi-fungsi yang kita buat. Di sini ada tiga variabel. Yang pertama yaitu image path, yang di sini sama dengan none, artinya dia kosong. Setelah itu warna bawah default, di sini dia menggunakan array. Di sini nilainya 0,0,0. Di sini hitam. Warna atas default dia juga sama. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang telah saya buat. Di sini ada pertama fungsi yang saya definisikan sebagai select image, yaitu fungsi untuk memilih gambar. Di sini saya memanggil variabel global yang telah saya buat yaitu image fetch yang awalnya yang sekarang posisinya sedang kosong, tidak ada nilainya. Di sini image fetch sama dengan file dialog. Jadi kita membuka file system untuk memilih gambar yang ingin kita lakukan image processing atau pengolahan citra. Hmm, di sini if variabel image page itu ada isinya, sudah berisi, maka variabel image kita akan membuat sebuah variabel image yang berguna untuk membuka isi dari parameter image page tadi, isi dari variabel image page yaitu gambar yang telah kita pilih. Selanjutnya di sini image thumbnail 300,300 yaitu di sini merupakan perintah untuk resize atau mengubah ukuran gambar menjadi panjang 300, lebar 300 dan tinggi 300. Setelah itu ada variabel foto. Di sini dia menggunakan parameter image tadi, dia membaca image tadi. Setelah itu dia di sini ada variabel label image di mana parameternya di sini adalah image sama dengan foto. Jadi image tadi sudah berisi dengan nilainya adalah foto, di mana gambar dari yang telah kita ubah ukurannya yaitu 300 kali 300. Setelah itu ada fungsi yang kedua yang kita definisikan sebagai update segmentasi. Di sini eh, dia mengatakan jika variabel image path tadi sudah ada isinya, maka akan dibuat sebuah fungsi baru yang namanya segmentasi warna. Jika belum, maka dia akan meminta untuk memilih gambar. Di sini untuk fungsi yang ketiga ada kita definisikan sebagai segmentasi warna. Di sini saya memanggil variabel global yaitu warna bawah default sama warna atas default yang tadi berisi array 0,0,0. Di sini jika eh, image space tidak ada isinya, maka dia akan suruh memasukkan gambar seperti yang di atas. Jika sudah ada isinya, maka lanjut ke bawahnya. Di sini ada variabel gambar. Di sini yang berguna untuk membaca isi dari image path. Di sini I'm read membaca isi dari variabel image path di sini. Isinya tadi kan setelah kita masukkan isinya gambar yang telah kita pilih. Setelah itu di sini kita akan melakukan konversi gambar ke ruang HSV. Jadi untuk melakukan segmentasi warna,
hanya bisa di citranya tuh hanya bisa memiliki dua ruang warna, yaitu kalau bukan HSP yaitu RGB. Hanya kebanyakannya menggunakan HSP karena lebih mudah untuk melakukan segmentasinya. Di sini untuk mengubah dia ke HSP, di sini menggunakan di sini memanggil dua parameter. Yang pertama adalah gambar yang berisi tadi apa citra yang telah kita pilih. Di sini color underscore BGR. BGR ini blue, green, sama red. Itu kita ubah ke HSP yaitu yaitu hue, saturation, sama value. Nah, untuk penjelasannya, hue itu merupakan nilai warnanya, merupakan warnanya warna apa. Saturation itu merupakan ketajaman atau kedalaman warnanya. Untuk value itu nilai nilai warnanya semakin terang atau semakin gelap. Seperti itu kurang lebih. Di sini saya akan di sini selanjutnya ada definisi rentang warna target berdasarkan nilai slider. Di sini ada dua variabel yang dibuat yaitu warna bawah dan warna atas yang masing-masing memiliki array. Di sini yang dimana ada menyimpan nilai dari UE slider satu, slider 2, saturation slider satu, slider 2, dan value slider satu, slider 2 nanti yang nantinya akan disimpan ke masing-masing variabelnya. Di sini ada memasang max berdasarkan rentang warna. Untuk max sendiri ini itu merupakan bagian dari citra, bagian dari gambar yang kita seleksi. Anggapannya kan ini segmentasi warna, kita seleksi berdasarkan warnanya. Contoh ketika kita seleksi warna hijau, maka max ini dia akan mendeteksi pada gambar itu mana saja kan yang warna hijau. Dia akan mendeteksi dan dia akan eh, tampilkan sebagai warna putih untuk objek yang berwarna hijau, sedangkan yang lainnya berwarna hitam. Setelah itu di sini adalah menghasilkan gambar yang disegmentasi. Di sini ada kita membuat suatu variabel hasil di mana dia menggunakan parameter gambar yang sebelum sebelum dilakukan gambar awal yang diinput, terus gambar yang kedua di sini adalah gambar yang telah kita lakukan lakukan pemrosesan. Sebenarnya di sini ada yang ketiga, ada max max yang tadi itu yang memisahkan yang eh, memisahkan objek mana yang akan kita segmentasikan. Selanjutnya di sini adalah menampilkan gambar hasil segmentasi. Di sini hasil RGB, ada variabel hasil RGB di mana dia menggunakan dua parameter yaitu yang hasil yang tadi, yang ini, dan juga color color RGB. Setelah itu selanjutnya ada variabel image segmentasi. Di sini dia mengambil nilai array dari hasil RGB yang ini. Setelah itu ada image segmentasi lagi nih, kita mengubah gambarnya setelah diproses menjadi 300,300 sama kayak yang di awal. Setelah itu di sini ada variabel foto sama kayak yang di awal. Ini dia berisi parameter image segmentasi. Terus selanjutnya ada label segmentasi. eh di mana nilainya image ini berisi nilai dari foto ini, yaitu gambar yang telah kita lakukan segmentasi. Setelah itu ada fungsi berikutnya yaitu fungsi yang kita definisikan sebagai show max result. Ini untuk menampilkan hasil dari max yang telah dibuat. Di sini memanggil variabel global yaitu image patch. Sama halnya dengan proses segmentasi warna, pada proses show max ini juga kita terlebih dahulu harus membaca gambar apa yang telah diinputkan. Setelah itu kita konversi dia ke HSP. Setelah itu menentukan dia punya hue, saturation, sama eh, value, yaitu menentukan batas warna bawah dan batas warna atas. Setelah itu eh, memasang max berdasarkan rentang warna. Jadi yang tadi kita telah ubah ke HSP, rentang warna bawahnya berapa, rentang warna atasnya berapa, maka akan tercipta max-nya. Ini untuk kemudian untuk menampilkan max-nya sama halnya tadi yang telah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke membuat GUI tampilan dari aplikasinya. Untuk lebih gampangnya kita jalankan dulu aplikasinya supaya kita bisa melihat secara langsung tampilannya.
Oke, di sini yang pertama root. Root ini sendiri merupakan jendela utama pada aplikasi di mana seluruh, seluruh elemen GUI yang nanti akan kita buat akan ditempatkan. Nah, di sini root titelnya segmentasi warna. Jadi judul dari aplikasinya ada segmentasi warna. Ini berada paling paling atas. Setelah itu kita membuat frame yang nantinya untuk tempat gambar-gambar tampil. Setelah itu di sini pada frame ini ada variabel frame image.peg di mana padding Y 910 yaitu padding yang secara vertikal yang lurus ke bawah di mana jaraknya dari gambar yang akan ditampilkan dengan konten selanjutnya adalah 10 pixel. Setelah itu di sini kita membuat ada sebuah label untuk menampilkan gambar terpilih yaitu gambar yang telah kita pilih tadi yang di sini pilih gambar. Selanjutnya label untuk menampilkan hasil marks nanti ada di bagian atas. Setelah itu label untuk menampilkan hasil dari segmentasi citra yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada tombol untuk memilih gambar. Di sini tombol pilih gambar, di mana eh, eh, ini berguna ketika kita ingin melakukan segmentasi. Kita harus memilih gambarnya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada beberapa slider yang ada tiga slider batas batas warna bawah dan tiga slider batas warna atas. Yang masing-masing ada rentunya dari 0 sampai 255. Setelah itu ada lagi tombol untuk menampilkan hasil dari maskingnya. Setelah itu ada tombol untuk menampilkan dari hasil dari segmentasi warna. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung melakukan praktek. Di sini contoh saya akan memilih sebuah gambar. Di sini saya telah menyiapkan sebuah gambar bunga di mana terdapat vas bunga di atas meja. Kita open saja. Setelah itu kita akan melakukan segmentasi. Di sini ini ada 0 sampai 25. 255 ini yang di hue batas bawahnya ini merupakan batas warna. Di sini contoh saya akan eh, melakukan segmentasi warna di mana saya hanya akan menampilkan warna biru yaitu vas bunganya. Untuk warna biru itu seingat saya itu hue-nya di 100, saturation-nya di 50. Aduh, kepencet kembali kembali 50. Aduh. Hmm. Dia punya value juga di 50. Kita bisa slide aja. Kalau kurang tipis tinggal ketuk-ketuk pencet-pencet. Nah, setelah itu untuk hue batas atasnya itu di 140. 140 kurangin 4 kali ketuk. Untuk saturation-nya di 255, value-nya 255. Coba kita tampilkan max. Nah, maka akan tampil di mana gambar yang ingin kita seleksi itu berwarna putih sedangkan yang lainnya berwarna hitam. Selanjutnya kita bisa melakukan segmentasi warna. Nah, yang terlihat dari sini bahwa gambar yang kita seleksi akan tampil sedangkan yang lainnya akan dihilangkan. Contoh kita ingin menampilkan warna coklat di sini, coklat kemasan ini. Seingat saya itu hue-nya di 40, 40, saturation-nya di 0, saturation bawah, value bawahnya juga di 0. Untuk hue-nya nih di hue atasnya, batas atasnya di oh enggak, mohon maaf, ini di 30, batas bawahnya di 30, batas bawahnya di 30, untuk batas atasnya di 40. Untuk saturation atas sama value atasnya tetap di 25 kita tampilkan. Mohon maaf di 20, coba tes 20. Nah, ternyata dia punya batas bawah tuh di 20. Untuk batas atasnya 40. Sekedar informasi bahwa untuk hue untuk pemilihan warnanya di sini batas bawahnya tuh harus lebih rendah daripada batas atasnya. Kalau enggak nanti dia hitam gelap. Kita tampilkan di sini kita lakukan segmentasi. Nah, maka yang akan muncul meja sama bunganya karena warnanya sama. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk semua yang menonton, terima kasih.